Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yasluna alkitab wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyat wa rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Wa bisali sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang dengannya pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa menghadiri taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim, di dunia ada surga, barang siapa memasukinya di dunia dia akan masuk ke surga akhirat. Ketika ditanya, apa itu wahai Imam? Yaitu majelis ilmu. Maka beruntunglah ibu sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada manusia yang mulia akhlaknya, manusia yang pantas dijadikan contoh, suri tauladan yang baik, yang kehadirannya yang menjadi suatu kerinduan, sehingga banyak para sahabat itu ketika sehari bertemu Rasulullah kemudian berpisah seharinya merasa rindu. Bahkan ada seorang sahabat, Sofwan namanya, badannya kurus, bukan gak makan tapi kangen sama Rasulullah. Kalau ibu kurus kangen sama Nabi apa? Puasa. Masya Allah ya. Jadi beda sedikit sama sahabat kita. Kalau sahabat sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Sedikit tidur sahabat, Bu. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kita sana ya. Tak lupa juga untuk umatnya, terkhusus kita semua, semoga bisa mengikuti jejak di salah perjuangannya sehingga kita mendapat keriduan Allah yang Allah janjikan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Di situ Allah katakan, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk surga. Dalam konteks dijamin masuk surga. Yang paling awal berjuang untuk kemenangan Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor. Jadi ada sahabat muhajirin dan ada sahabat ansor. Mereka mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka hidupnya pun ridho diatur
Allah. Jadi kalau ibu sama ya, pengen dapat suatu kebaikan, keriduan Allah yang menjadi suatu terbesar ya, dalam amal soleh yang kita lakukan, pahala yang tidak terhingga balasannya, yaitu keriduan Allah. Dan Allah janjikan kepada mereka al-jannah, yaitu surga, min tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang azim, yang besar, yang mulia, yang menjadi suatu kebanggaan nanti di akhirat. Syaratnya apa? Wallazina taba'uhum bi ihsan. Kehidupan kita harus ngikutin gaya para sahabat, baik dari muhajirin maupun ansornya. Karena itu suatu ukuran. Mereka mendapatkan itu bukan sekedar khayalan, perilaku yang mereka kerjakan, tapi benar-benar mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Pada kesempatan di pagi hari ini ya, kita akan kembali di pertemuan kedua ini melanjutkan tema tentang keluarga di surga di dunia. Bahkan kata para ulama salaf, kebutuhan ibu akan makan dan minum itu lebih utama pahamnya ibu tentang ilmu akhirat. Jadi ibu boleh gak makan, boleh gak minum, tapi jangan sampai gak paham tentang berita kabar akhirat, terkhusus apa? Surga. Karena banyak ayat Allah selalu sandingkan amal soleh, setelahnya pasti ada apa? Balasan kan. Makanya dunia ini disebut darul amal, tempat kita beramal. Maka semangat, jangan sampai kendor gitu. Apa yang bisa mendapatkan kebaikan ibu di akhirat nanti, peluang amal soleh yang kita bisa lakukan, ambil. Makanya ibadah itu ada per detik, ada per menit, per jam, bahkan per hari, per bulan, per pekan ya, per tahun, itu ibadah ada segmennya semua. Ibadah per detik kira-kira apa bu? Per detik zikir. Makanya orang yang berzikir itu kondisinya dalam kondisi apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang takut sama Allah itu berdirinya aja, duduknya, bahkan tidurnya zikir. Ada enggak posisi ibu di luar 3 posisi tadi? Diri, duduk, sama berbaring. Ada enggak yang badannya miring-miring terus? Enggak ada kan? Itu 3 posisi kita disuruh ingat Allah. Tapi berapa banyak waktu yang kita lupakan? Karena sibuk mungkin urusan dunia, sehingga apa? Meninggalkan kebaikan akhirat. Padahal kita hidup di dunia ini, kata Nabi, kun fid dunya ka'annakum gharibun aw amirus sabil. Jadi hiduplah kalian dunia itu seperti apa? Orang-orang yang mengadakan suatu perjalanan. Namanya suatu perjalanan butuh yang namanya apa? Bekal amal soleh. Kalau untuk pulang kampung ke akhirat. Kalau ibu pulang kampungnya ke Jawa mungkin, ke Sumatera mungkin, ke Bandung mungkin butuh suatu perbekalan makan, minum, uang, kendaraan. Tapi hal itu untuk ke akhirat nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Amal soleh kita yang sampai ke kolbu kita. Artinya apa? Amal yang diiringi dengan keikhlasan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, man talabul ilmi, barang siapa yang taklim,
ngaji min Senin ila Sabtu, ngajinya dari Senin sampai Sabtu, majelis manapun dia datengin, Ahad libur sehari, saking semangatnya majelis ilmu. Kemudian apa? Mimma yubtagu fihi wajh Allah, yang harusnya dia itu ngaji nyari wajah Allah. La yatlubu lil arabi minad dunya, tetapi dia nyari wajah dunia. Jadi wajah dunia itu ya, mohon maaf gitu ya, nyari channel biar bisa jualan, nyari teman bisa diajak bisnis, nyari apa? Kekosongan waktu daripada di rumah mending di masjid. Banyak orangnya, banyak makanannya, misalkan gitu. Nah ini niat yang belum lurus, maka luruskan niat kita. Sebab apa? Walaupun ngajinya, taklimnya, majelisnya dari Senin sampai Sabtu, Ahad aja liburnya itu ya, di Masjid Al-Ittihad datang, Al-Azhar datang, Babu Taubah datang, Jamrud datang, semua majelis dia tahu jadwalnya. Tapi kalau niatnya salah, salah satu kata para ulama itu di kitab Az-Zuhud karya Abdullah Ibn Mubarak itu ada pembahasan larangan menuntut ilmu karena dunia. Jadi larangan menuntut ilmu karena dunia. Di situ ada pembahasan tentang apa? Orang yang tidak mencium bau surga, salah satunya mereka yang menuntut ilmu ingin mendebat orang lain. Wah, saya nanti dapat dalilnya nih. Tetangga saya kemarin debat, saya gantian, saya debat. Atau apa? Ingin membodohi orang lain. Atau apa? Atau ingin nyari dunia dan perhiasannya. Makanya ibu dapati ya di Quran, bisa lihat tuh di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 15 dan 16. Di situ Allah katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya." Jadi barang siapa yang hidupnya tujuannya dunia aja, bahkan ibadahnya buat dunia juga. Kalau kita hitung-hitung nih, ibu sholat 2 rakaat saja qobliyah subuh itu pahalanya segimana? Khairu dunya wa ma fiha, kan? Qobliyah subuh yang ibu lakukan setiap hari itu pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Apalagi taklim ya, di majelis Ummahat Masjid Al-Ittihad dari jam 10 ya, yang datang telat-telat dikit nggak apa-apa gitu ya. Ada yang dari jam setengah 11 misalkan, ada yang mungkin jam 11 sampai zuhur. Itu lebih dari 5 menit waktu sholat. Kira-kira pahalanya besar nggak tuh? Besar. Maka jangan sampai pahala yang besar dia tujukan untuk mencari apa? Nilai dunia. Sebab apa? Kalau dia niatnya dunia itu Allah kasih. Wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi, jatahnya dikasih. Tapi apa di akhirat kata Allah di ayat selanjutnya? Ulaika, mereka itu laisa fil akhirati ilan nar. Tidak akan mendapat kebaikan akhirat kecuali neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya para ulama itu kalau nulis kitab itu hadis Umar bin Khattab bicara niat selalu ditaruh di awal, Bu. Biar lurus niatnya. Amal itu tergantung niat. Pahalanya bisa besar walaupun amalannya kecil, bisa. Sebaliknya amalannya kelihatan besar tapi jadi kecil gara-gara niat juga. Makanya ada hadis lain riwayat Imam Bukhari dikatakan ada orang beramal ahli surga. Fa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlul jannah. Ada di antara umatku
beramal ahli surga. Qiyamul lailnya rajin, saum sunnahnya rajin, baca Qur'annya sehari 5 juz. Ada yang 5 juz, sini sehari 3, 2, 1 juz mangga, Bu. Kemudian apa lagi? Sodakonya pagi rajin. Saya pernah mendapati di grup Facebook ya, itu ada salah seorang ustadz, dia bikin donasi lah bagi yayasannya itu ada donaturnya sodakoh pagi ya, sodakoh pagi itu setiap hari 10 juta ya, setiap pagi sodakoh pagi 10 juta. Ibu berapa? 10 ribu. Gak apa-apa ya, yang penting sedekah pagi, dapat doa malaikat, bahkan dapat doa Rasulullah. Tapi jika dia salah niatnya, nih kembali, salah niatnya, tidak dia tujukan untuk mencari keridhaan Allah, maka niat itu bisa melebihi amal. Ibu niatnya benar nih, saya pengen ngafal Quran 30 juz targetnya gitu ya. Qadarullah ibu cuman bisa sehari 1 ayat. Berapa tahun kira-kira hafal Quran 1 hari 1 ayat? 17 tahun, Bu. Ibu 17 tahun ya, 1 hari 1 ayat istiqomah tuh. Insya Allah kalau sekarang usia ibu 50, berarti 67 itu jadi hafiz ya. Kalau nyampe, kalau enggak, jika niatnya lurus nih bahagianya nih, kalau orang niatnya lurus, pahala ngafal Qur'annya tetap dia dapatkan, walaupun baru seminggu 1 hari 1 ayat, pas lagi ngafalin buka Quran Allah cabut nyawanya. Masya Allah ya, dapat pahala tetap menjadi penghafal Al-Quran. Makanya niatnya jangan kecil-kecil, harus yang besar, harus yang luas. Jangan sampai apa, ibadah yang kita lakukan ditujukan untuk dunia. Karena urusan duit ya, UUD, urusan rizki sudah dijamin belum sama Allah? Sudah, yakin? Benar. Contoh nih, banyak, mohon maaf ya, saya dapati itu orang nyumbang gitu ya, ngundang anak yatim ke rumahnya, tapi niatnya salah. Apa niatnya? Biar jualannya laris. Bener gak niat kayak gitu? Enggak ya. Tapi banyak gak seperti itu? Disantun itu 1 amplopnya 100.000 misalkan, anak yatimnya ada 100, jadi berapa, Bu? 100.000 kali 100, 10 juta ya. Tapi kalau dia niatnya hanya ingin mendapatkan suatu nilai dunia tadi itu, bukan menyantuni anak yatim karena ingin bersama Rasulullah seperti 2 jari, maka di situ sudah salah. Bisa jadi lurus ya, ramai tuh dagangannya, laris semua tuh, jualan apa misalkan butik, buka butik baru di Sumarekon atau di Galaksi atau di Narogong atau di perumahan ibu sendiri. Tapi kalau niat hatinya ingin mendapat ya, hanya sekedar dunia, maka di sini menjadi suatu penyesalan. Pas di akhirat nanti, ya Allah, pahala sedekah saya mana? Anda dulu kamu minta rezekinya lancar, itu lo kasih tuh, jualan nasi uduknya rame, jualan bajunya laris, jualan apa, frozennya lancar. Tapi apa? Karena niat yang salah. Padahal ukuran rizki itu bukan menjadi ukuran ibadah. Memang konteks rizki bisa terhalang itu karena maksiat.
Tapi jumlah rizki yang seorang sudah ditentukan sama Allah, yang dimana Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rizkinya. Jadi perkara yang sudah dijamin gak usah khawatir, gak usah takut. Yang belum dijamin itu apa? Akhirat kita. Makanya disuruh apa? Sungguh-sungguh mencarinya. Disinilah suatu apa? Keutamaan. Kalau ukuran ibadah menjadi baik rizki seseorang, mungkin sahabat Nabi itu kaya semua enggak? Kaya semua, Bu. Sholat malamnya ada yang dari Isya sampai subuh, ada yang sebelum tidur, ada yang setelah tidur. Kalau umat akhir zaman tidur terus. Itu suatu apa? Gambaran. Ternyata ukuran rizki pun di zaman sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Masing-masing sudah mendapatkan bagian. Kita disuruh hanya apa? Berikhtiar dengan cara yang benar. Jangan sampai ibadah yang pahalanya besar Allah jaminkan, hatta cuman sholat 2 rakaat pahalanya seperti langit dan bumi kebaikan dari ibadah tersebut, kemudian kita salah niatkan hanya untuk kepentingan dunia, maka penyesalan itu akan terjadi. Makanya di poin ke selanjutnya ya, tentang keluarga ahli surga ini, Al-Fakir mengambil dari surat A'rad sebenarnya, dari surat A'rad ayat 2, 3 dan 24. Dan tafsirnya ada di tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, di surat A'radu, ya, surat yang ke-13 ayat 23 dan 24. Di situ Allah jaminkan tentang kejadian yang pasti akan terjadi. Makanya kalau janji Allah itu pasti, Bu. Inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu benar, pasti terjadi, pasti adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah tuh di ayat selanjutnya, itu di surat Fatir ayat 5 dan 6. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sesungguhnya janji Allah itu benar, ya. Pasti ada kehidupan akhirat nanti, ada surga, ada neraka, ada balasan setiap amal yang kita lakukan, dan di akhirat nanti Allah akan berikan balasan itu 2 tempat, surga dan neraka. Nah, dalam hadis qudsi bicara surga, Rasulullah menyampaikan apa? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala fatara ala qalbi basar. Jadi Allah janjikan a'datu li ibadiyas solihin, kata Nabi. Allah janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang solihah. Apa balasan nanti di akhirat? Ada nikmat yang Allah janjikan tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinganya, bahkan tidak pernah terbersit dari hati dan perasaannya. Apa itu? Surga. Jadi surga janji Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Di dalam surga itu mereka meraih kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan, dan mereka kekal abadi selama-lamanya, Bu. Ya, dalam hadis Bukhari itu ketika ibu masuk surga nanti semuanya, amin ya rabbal alamin, gitu. Itu pintu surga bisa bicara. Daun pintunya itu dari satu sebelah situ sama sebelah satunya itu 40 tahun jalan kaki. Berarti pintu surga itu lebar. Itu Allah janjikan. Ketika penghuni surga masuk ke surga, kemudian pintu surga bisa bicara apa? Selamat ibu-ibu ummahat Masjid Al-Ittihad, masuk surga semuanya. Saatnya ibu sehat, tidak akan sakit selama-lamanya.
Saya tanya di sini ada nggak yang hidupnya sehat terus? Di surga insya Allah Bu, sehat selama-lamanya. Selamat ibu, kata malaikat, ya, kata surga. Saatnya ibu akan senang, tidak akan susah selama-lamanya. Saatnya ibu muda, tidak akan tua selama-lamanya. 3 ini ada nggak di dunia? Sehat terus, muda terus, senang terus? Lah, nggak ada Bu. Makanya kalau orang ngerti ilmu tentang akhirat, itu urusan dunia jadi ringan. Ya, cuman omongan orang gak usah didengar lah. Cuman gak punya uang, puasa aja lah. Cuman dagangan, besok juga Allah kasih, yang penting bisa makan. Itu urusan dunia. Gak usah menjadi apa? Khawatiran, karena dia yakin di akhirat itu sebagai balasan yang terbaik. Maka poin yang ketiga nih, ya. Ketika kita ingin menjadi keluarga ahli surga, setelah kemarin kita sudah bahas, maka poin ketiga ini adalah menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ini salah satu amalan ahli surga. Dalam hadis Tirmizi Rasul menyampaikan seperti ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, asfus salam, sebarkan salam, wad'imu to'am, kasihlah makan ke orang miskin, ke tetangga, ke saudara, wasilul arham, dan sambung silaturahim, tali silaturahim, wasalu billaili wa nasuniyam, dan bangunlah malam, maksudnya sholat malam. Sholat apa Bu? Qiyamul lail. Tadkhuluna jannata bisalam. Maka siapa bisa ngamalin 4 ini, sebarkan salam, sering ngasih makan, sambung silaturahim, qiyamul lail, tadkhuluna jannata bisalam, silakan mereka masuk surga dengan selamat. Nah, poin silaturahim ini, makanya salah satu yang paling menjadikan seorang itu masuk surga bersama keluarganya karena menyambung silaturahim. Orang tua sama anaknya, anaknya selalu menasehati kepada anaknya. Anaknya mungkin sama adiknya, adiknya mungkin kepada adiknya lagi. Muter terus tuh nasihat Quran di rumahnya. Tidak hanya sampai di situ, kepada neneknya, kepada sepupunya, kepada apa? Bibinya. Diajak semua apa? Untuk memahami Islam. Ku angkusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Nah, orang yang menyambung silaturahim, dia akan mendapat kebaikan suatu yang besar. Makanya ada di majelis salah seorang sahabat, kalau tidak salah itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu lagi ngisi majelis ilmu, Bu. Ini di absen semua yang hadirin. Abu Hurairah nanya, di sini ada enggak yang ikut taklim, cuman di rumah lagi ada masalah? Ada salah seorang pemuda ngacung, saya Rasulullah. Ya, sahabat tadi bilang gitu. Kemudian apa? Disuruh pulang, Bu. Urusin dulu, minta maaf dulu kalau kamu ada masalah. Balik lagi udah kelar, ke masjid lagi, Bu. Baru jamaah dijelasin kenapa saya suruh dia pulang dulu. Karena malaikat tidak jadi turun gara-gara satu orang yang memutus tali silaturahim. Oh. Di sini aman semua kan di rumah, Bu? Enggak disuruh pulang. Insya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis kontranya, mafhum mukhalafahnya, orang yang memutus tali silaturahim la yadkhulul jannah, kata Nabi, qati'un rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hanya gara-gara apa biasanya urusan keluarga itu?
UUD kan, urusannya dunia, duit. Sampai ada di gabus, tahu gabus? Bukan ikan gabus ya, di daerah Gabus sana. Saya pernah isi kajian lah ya, tentang silaturahim itu. Itu ada orang tuanya meninggal, ya, berebut warisan. Itu adik kakaknya udah bawa golok, ya, mau ribut, mau bacok-bacokan, berebut warisan juga. Makanya ukhuwah Islamiyah ini, ya, bicara persaudaraan Islam harus dibangun atas nilai apa? Syariat. Jadi harus syariat itu jangan sekedar ibu ngenalin dunia sama adik, sama kakak, sama orang tua, tetapi tidak dipahami ilmu agama. Karena persaudaraan cuma atas dunia itu cepat akan apa? Pecah, akan runtuh, akan bubar, akan hilang. Mana dalilnya? Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Semua hubungan yang tidak dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, maka hubungan itu sekedar cuman di dunia saja. Ibu punya anak, sibuk ngaji sendiri, anaknya pacaran, mohon maaf dibiarin maksiat, bisa nanti di akhirat. Bahkan bisa diajak ibu tuh untuk ke neraka, kecuali sudah nasehatin anaknya masih ngeyel. Terjadi kepada siapa bu? Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an, enggak mau beriman tuh. Siapa lagi? Istrinya sendiri enggak beriman. Istrinya Nabi Nuh enggak beriman. Yang dia apa? Dakwah Nabi Nuh itu berapa tahun? Ibu bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat ke-14 tuh dalilnya. Surat 29 Jadi Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Jadi umurnya panjang. Tetapi apa yang terjadi? Anak istrinya enggak ikut. Anak istrinya enggak beriman, enggak ngikutin ajaran ayahnya. Dakwahnya tidak hanya Sabtu Ahad. Dakwahnya Nabi Nuh itu siang malam bu. Ketika dia berdoa kepada Allah, Nabi Nuh bermunajat kepada Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-45 dan 46. Nih, kalau keluarga cuman urusan dunia yang dia kejar, tidak memahamkan tentang ilmu din, maka tanggung jawab di akhiratnya itu nanti akan berputus hubungannya. Wa nada Nuh, kata Allah di dalam surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11 ayat yang ke-45 dan 46. Dan berserulah Nuh kepada Rabbnya. Apa doanya Nabi Nuh di sini? Faqala Rabbi inabni min akhli. Ya Rabbku, sesungguhnya Kan'an itu anakku tuh, min akhli, keluargaku. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya kamu apa? Adalah hakim, ya, yang pasti adil dalam apa? Memberikan suatu keputusan. Maka jangan pernah apa? Ketika Nabi Nuh berdoa kepada anaknya, kepada Allah untuk anaknya, ternyata apa? Jawaban Allah, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu apa? Laisa min akhlik, itu bukan anak ente. Ghairu sholih, karena perbuatannya beda dengan apa yang kamu ajak. Makanya tugas orang tua khususnya, ya, mari ajak anak-anak ibu. Jangan dibiarkan bebas seperti orang-orang non muslim. Pacaran lah,
Maknya mengaji, rajin, pakaiannya syar'i, anaknya bawa laki lain ke rumah. Ini nauzubillah gitu ya. Kenapa? Itu ibu akan dimintai tanggung jawab nanti di akhirat. Kecuali sudah menasihati, masih ngeyel juga, ya, ngasih keras hatinya, maka di akhirat pisah nanti. Seperti Kan'an dengan ayahnya. Kan sedih bu, di surga nggak ada anak ibu, ya nggak ada mungkin saudara yang dulu bareng. Yang kita pengen masuk surga bareng-bareng kan, anaknya, istrinya, suaminya, neneknya, bahkan cucunya. Maka gerakan ukhuwah yang dibangun tidak hanya persaudaraan karena nasab, tapi harus dibangun juga dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Siapa lagi yang persaudaraan karena nasab putus di akhirat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Sampai turun ayat tuh di surat Al-Qasas kan, ayat 56, ibu bisa buka di situ. Makanya menjaga silaturahim ini itu menjadi suatu urgensi keluarga ahli surga. Yang di situ Allah katakan tentang asbab nuzul Abu Thalib ketika meninggal. Di situ Allah katakan bahwasanya innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, enggak bisa ngasih petunjuk. Kepada siapa? Abu Thalib, pamannya yang dari kecil tinggal bareng, makan bareng, jualan bareng, serumah bareng. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena Abu Thalib tidak mengikuti ajakan Rasulullah. Dalam hadis Bukhari dikatakan ketika Abu Thalib sakaratul maut, di samping kanannya Rasulullah menalkinkan, "Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, biar aku bela nanti di akhirat engkau." Di sebelah kirinya ada Abu Jahal bu. Makanya hati-hati nih, setan itu enggak berhenti nyesatin manusia sampai titik darah penghabisan. Di sebelahnya bilang Abu Jahal, Abu Thalib, ente mau ninggalin agama nenek moyang kamu. Tuh. Makanya nenek moyang, syariat nenek moyang itu harus kalah dengan syariat Allah. Makanya orang-orang terdahulu itu diajak kepada Islam, dia mengatakan apa? Hasbuna ma wajadna aba'ana. Cukuplah buat saya tuh apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami dahulu. Mohon maaf, masih banyak nggak kayak gitu bu? Ajaran nenek moyang kental. Urusan hajatan kan ya, urusan jodoh, jangan nikah sama orang Sunda, sama orang Jawa nggak cocok misalkan. Dikaitin ras. Mantul lah ini nih jahiliyah berarti. Ukuran jodoh itu ukuran ketakwaan, bukan asal daerah mananya. Selama dia beriman, dia paham Islam, maka akan menjadi suatu yang dia dapatkan kebaikannya dalam berkeluarga di dunia, terlebih nanti di akhirat. Maka minimal nih kalau kita menjaga ukhuwah dalam menyambung silaturahim ini, persaudaraan sesama nasab, maka pahami keluarga kita akan nilai-nilai Islam. Yang suaminya sibuk misalkan pergi ya kerja, berangkat pagi pulang malam, ajak bu suaminya sekali-kali ikut kajian. Misalkan di mana Babu Taubah itu setiap Sabtu sama Ahad ada ba'da subuh. Sekali-kali, jangan sampai ibu senang nerima uangnya gitu ya, ngasih uang belanja, di akhirat pasangan ibu lain. Enak gak? Harus ta'aruf lagi kan? Kalau suami sendiri kan enak. Gara-gara apa? Ibu membiarkan. Udah diajak ya, mungkin masih ngeyel. Nah itu masalah. Atau yang ngajaknya baru sesekali, terus
Urusan sholat kemarin kan jelas, ingetin suami sholat, mau di tempat kerjanya, mau di perjalanannya, karena itu tugas seorang istri yang soleha, mengajak pemimpinnya untuk taat kepada Allah. Apa mau ibu disupir dengan supir yang mabok? Kira-kira aman gak perjalanan itu? Akan terjadi apa? Kecelakaan. Iya, kalau luka-luka doang. Kalau mati, ya, belum sempat taubat. Karena apa? Sibuk dengan urusan dunia. Maka ukhuwah, secara nilai-nilai silaturahim itu ada 3 jenis. Pertama itu ukhuwah yang dibangun karena nasab tadi itu. Ukhuwah dawamiyah, yang orang tua ke anak. Terus siapa lagi? Adik ke kakak. Normalnya manusia pasti apa? Berbuat baik. Normalnya nih, kalau akalnya dipakai. Dan itu pun dimiliki siapa? Dimiliki makhluk lain yang namanya binatang. Ibu pernah lihat ayam? Belum pernah lihat ayam? Ayam kalau dia habis netesin itiknya, coba deh ibu deketin anak-anaknya tuh. Diapain ibu? Dipeladung. Ya, dihajar. Itu punya insting juga. Ibu punya anak ibu diganggu sama tetangga ibu marah gak? Kalau gak marah parah berarti. Hati apa kalah sama apa? Sama ayam. Tapi ada ke manusia yang melebihi ayam tadi? Banyak. Buktinya tadi tuh adik kakak golok-golokan. Ada anak bunuh ayah, ada gak? Ada, Bu. Suami bunuh istri, ada gak? Banyak. Sebaliknya ada juga. Kok bisa itu? Kenapa tuh? Karena tidak pahamnya terhadap ilmu din. Yang dia ada di hatinya cuman hawa nafsu saja. Terakhir di mana tuh? Di Bandung berapa tahun yang lalu. Ibunya single parent, anaknya 4. Putus asa karena khawatir nanti pendidikan kuliahnya gimana. Anaknya masih SD, Bu. Udah mikirin kuliah. Karena setan tuh masuk ke dalam pikirannya. Itu anak pulang sekolah dibekep bantal sampai meninggal. Itu sama emaknya sendiri, sama ibunya sendiri. Pulang lagi adanya dibekep lagi 4 orang. Dihabisin sama orang tuanya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini suatu gambaran. Makanya bangun nilai ukhuwah silaturahim ini untuk menjadi atas dasar ilmu din. Tidak hanya ibu senang-senang ya, setiap minggu jalan-jalan ke tempat wisata, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad nggak pernah datang ke kajian, yang dibikin jalan-jalan. Makan yang enak di mana? Tempat wisata yang mana belum didatengin. Uang itu nanti dimintai tanggung jawab. Boleh ngeluarin tapi jangan sampai berlebihan. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Jadi pada hari kiamat nanti kaki ibu nih nggak bisa bergerak, ibarat masuk ke lumpur mau ngelangkah susah. Allah pantengin semuanya sebelum ditanyain 4 hal. Salah satunya apa? Min amwalihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqah. Hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Kalau hartanya buat di jalan Allah, insya Allah itu jadi tabungan akhirat. Makanya harta kita tuh cuma 3 kan ya. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai nih jadi usang, dan yang kita infakkan itulah harta kita yang sebenarnya, yang kita akan temui nanti di akhirat. Makanya Nabi pesan, unfik alai, berinfaklah kalian, niscaya Allah akan berinfak kepadamu. Kalau Allah yang infak sama kita gede nggak, Bu? Oh, gede. Ya,
Makanya Allah balas setiap infak seseorang itu berlipat kali ganda ya. Untuk apa? Kebaikan ibadah yang semakin nyaman. Karena apa? Senang berbagi kepada saudaranya. Tahabbu tahaddu. Seringlah kalian saling memberi, maka akan timbul apa? Tahabbu, cinta. Nah, salah satu membangun silaturahim itu tadi dengan saling memberi kepada saudaranya. Jangan pelit, medit, meregehese, kan? Buntut gasir, namanya banyak tuh. Sama saudara itu, sama temennya royal, sama keponakan sendiri yang susah. Ibu hidup senang nih, keponakannya susah. Itu bisa disebut memutus silaturahim. Senang sendiri dengan keluarganya, sementara saudaranya di kampung atau di perumahan yang lain dalam keadaan susah, ibu cuek, itu sudah disebut memutus silaturahim. Karena senang sendiri ngelupain saudaranya. Nah, tingkatan ukhuwah itu kalau cuman atas dasar tadi silaturahim urusan dunia, urusan bisnis, ngumpulnya urusan senang-senang, maka itu akan menjadi keluarga sampai di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Mana dalilnya? Ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 166 tuh. Iya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Tuh ya. Iztabara alladzina tubiu minal ladzina tabau wara'ahul azab wa qata'at bihimul asbab. Yaitu ketika nanti orang-orang yang diikuti ya, maksudnya diikuti itu kemana-mana bareng gitu ya, jalan bareng, tamasya bareng, makan bareng, happy bareng. Tapi barangnya cuma urusan dunia. Kalau ngaji bareng beda bu, insya Allah di surga. Ya. Kalau cuma di luaran gitu, nggak disebut nama Allah, Allah akan benci. Perkumpulan yang tidak disebut nama Allah, Allah murka perkumpulan tersebut. Hatta itu jalan-jalan. Hatta itu yang disebut tamasya. Ketika tidak diarahkan untuk memahami nilai-nilai keislaman, maka kata Allah dalam ayat ini apa? Semua berlepas diri dari orang yang diikuti ketika di dunia. Wa qata'at bihimul asbab, dan semua hubungan putus. Tuh, putus semuanya. Ya. Suami istri putus, anak orang tua putus. Apalagi cuman tetanggaan, apalagi cuman Pak RT sama warganya, Bu RW, lurah, dan sampai kata presiden sekalipun, kalau tidak dibangun dengan nilai kedekatan kepada Allah, maka semuanya putus. Ya. Maka yang menyambung tadi apa? Silaturahim dengan nilai-nilai keislaman. Ada lagi ukhuwah kaumiyah. Jadi dia bersaudara hanya gara-gara nasab. Dia orang Jawa, berarti sekampung nih, harus berbuat baik sama dia nih. Yang Madura sama Maduranya, yang Sunda sama Sundanya. Jadi ngeblok di perumahan, khusus orang Jawa ya, blok C misalnya. Blok A khusus orang Sunda. Atau taklim gitu ya, ibu taklim ngeblok sendiri-sendiri. Itu nggak boleh bu. Bercandanya aja Rasul marah ketika ada sahabat muhajirin bercanda gitu. Yang ansor sama yang ansor ya, yang muhajirin sama muhajirin ya. Itu marah Rasulullah. Apakah kamu ingin mengundang kemurkaan Allah dengan apa? Mengkotak-kotakkan. Gara-gara apa? Urusan kaum. Nah, dalam membangun silaturahim ini ada 3 tingkatan bu, yang kita harus pahami agar silaturahim ini terus bersambung di dunia dan di akhirat.
Ini 10 menit lagi ya. Pertama, kita kepada saudara itu harus punya salamatus sodar. Apa salamatus sodar? Hati yang selamat dari dengki kepada saudara sendiri. Dalilnya di mana? Lihat di surat Al-Hujurat ayat ke-12. Di situ Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian zon. Apa zon? Suuzon, prasangka buruk. Ya. Inna ba'da zoni ismu. Sesungguhnya prasangka buruk itu dosa. Ibu suuzon sama tetangga dosa enggak? Tapi sering enggak? Mulai besok tinggalin. Khawatir nanti di akhirat lah ini suuzon mulu dosa saya. Auzubillah gitu ya. Jaga untuk tidak suuzon, hadirkan 1000 husnuzon. Contoh, mohon maaf nih, yang ngajinya datangnya telat. Yang datang yang awal jangan sok. Wah, dia memang begitu dari dulu. Walaupun di hati itu dosa, Bu. Apalagi sampai naik status di WhatsApp gitu, nyindir. Terus yang ngebaca suujon lagi. Ya udah tuh suujon bareng-bareng. Wah, nyindir saya nih. Wah, nyindir saya. Padahal nggak ada maksud gitu. Alhamdulillah. Itu suujon sampai seperti itu. Maka apa? Tutupi dengan apa? Mungkin. Nih, pakai kalimat mungkin. Oh, mungkin di rumahnya masih sibuk. Anaknya ada repot, anaknya 5 dimandiin satu-satu, terus makan disuapin satu-satu, kan makan waktu lama tuh. Akhirnya apa? Timbul khusnuzon, tenang hati. Nah, itu ukhuwah yang paling ringan, Bu. Ya. Kalau kita di rating yang paling ringan aja enggak sampai, itu rusak. Bawaannya apa? Ghibah terus. Tajasus terus. Apa tajasus? Nyari-nyari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, kata Allah tuh, wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan kamu saling menggunjing dengan saudara yang lain. Ayuhibu ahadukum ayakuna lahma akhihi. Apakah kamu suka, ya, apalagi senang makan bangkai manusia yang sudah mati? Jijik gak, Bu? Tetangga meninggal nih, ibu makan tuh. Jijik. Tapi ngomongin orang enak gak? Jijik harusnya. Jangan sampai enak. Itu masalah itu. Kenapa? Karena itu bisa merusak hubungan silaturahim. Kalau sudah rusak, pertemuan jadi hambar. Hadir orangnya, enggak hadir hatinya. Nah, di posisi tidak selamatnya hati di sini Allah firmankan di surat Asy-Syura surat ke-26 ayat ke-88 89. Di situ Allah bilang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari ketika harta, anak, perbendaharaan dunia tidak lagi manfaat. Illa kecuali man, mereka, siapa yang atallah, ya, bertemu Allah, menghadap Allah, biqalbin salim, memiliki hati yang bersih. Bersih dari apa, Bu? Suuzon, prasangka buruk, dengki, benci, ghibah, pokoknya penyakit hati yang ada di dalam kalbu kita. Maka itu kudu dibersihin kalau pengen menjadi ahli surga. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kisah tentang ahli surga. Bahkan ahli surga ini dijamin 3 kali masuk surganya. Di sini udah ada yang dijamin masuk surga. Kalau ada yang jamin pun belum tentu gitu, karena
bukan wahyu. Kalau Rasul itu wahyu kan ya. Wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Rasul kecuali itu adalah wahyu. Jadi salah seorang sahabat ini, kata Syekh Abdullah Azzam, itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nggak datang sholat berjamaah, itu sudah qomat baru datang. Berarti orang ini sholat tahiyatul masjid gak? Enggak. Qobliyah gak? Enggak. Di rumah. Husnuzon. Ya, husnuzon bisa jadi. Akhirnya apa? Tiba-tiba Rasul yang udah mau jadi imam ngelihat sahabat tadi datang, bilang gini, tuh ahli surga baru datang. Saf paling belakang. Yang lain sudah berbaris di depan, yang di depan nggak disebut. Yang baru datang disebut ahli surga. Tuh. Alhamdulillah tadi yang datang telat insya Allah ahli surga ya. Amin. Sampai seperti itu kalau husnuzon. Akhirnya apa? Sahabat iri. Besoknya lagi, itu lagi, si fulan lagi yang ditunjuk. Sampai 3 hari berturut-turut sahabat tadi disebut ahli surga. Maka ada salah seorang sahabat punya inisiatif, Bu. Iri, ya. Irinya sama ahli surga boleh. Untuk apa? Bisa meniru amalannya apa. Akhirnya sahabat tadi di hari ketiga pepet tuh orangnya sebelah mana. Kan orang banyak ya. Sampai dia deketin dan di akhirnya izin sama si fulan tadi yang di ahli surga untuk nginep 3 hari di rumahnya. Dengan alasan apa? Saya ada masalah di rumah sama orang tua. Jadi kudu nenangin diri 3 hari. Akhirnya apa? Di malam pertama sahabat tadi yang iri itu terjaga matanya, Bu, sampai begadang ngeliatin orang ahli surga ngapain ya kalau malam-malam. Kalau siang mungkin biasa gitu ya. Jualan, berniaga, bermuamalah, kerja mungkin, ngajar mungkin. Tapi di malam harinya pasti ada amal rahasia. Bener, ternyata apa? Di malam pertama nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud. Qiyamul lailnya nggak, qiyamul lail nggak bangun dia. Isya tidur, bangun subuh. Pikir dia apa nih? Tahajud kali dari isya sampai subuh gitu ya. Ruku sujud, pas subuh baru berhenti. Ternyata tidur lelap ya. Bangun waktu subuh. Besok pagi waktu duha kirain puasa, sarapan juga, makan umumnya orang. Di hari besoknya pikir hari kedua lebih bagus sekali amalannya, sama juga, enggak bangun malam. Bangun subuh, pagi enggak puasa lagi. Hari ketiga juga sama. Sampai di hari ketiga dia memberanikan diri nanyain jujur gitu. Wah Syekh, sebenarnya anak gak ada masalah di rumah. Anak nginep nih di rumah antum, pengen tahu amalan antum itu apa. Karena saya mendengar Rasulullah, antum dijamin masuk surga 3 kali. Kata sahabat tadi, ya seperti antum lihat amalan aneh. Ya gitu-gitu aja. Mungkin ada kalimat mungkin dia ucapin. Oh mungkin ini kali. Jadi setiap sebelum tidur orang tadi itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebelum tidur dia maafin kesalahan orang lain kepada dirinya sebelum tidur. 2, dia doain orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya. Di samping dimaafin, nggak cukup dia doain, ya Allah semoga rizkinya lancar, ya Allah semoga rumah tangganya awet, anaknya sehat, ya semua kebaikan yang dikeluarkan. Padahal orang itu menzolimi dirinya. Kata sahabat Abdullah Amr bin As, oh pantas ini amalan antum. Apa Bu? Hati yang tidak pernah dengki kepada saudara sesama muslim, apalagi saudara senasab. Ini menjadi apa? Rasulullah jamin dia masuk surga 3 kali karena tadi itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih banget.
nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah iri sama orang. Tetangga mobilnya baru, alhamdulillah, mudah-mudahan lunas, kebayar gitu ya, husnuzon gitu. Mudah-mudahan cash, mudah-mudahan jangan ditarik gitu. Jadi husnuzon terus, tidak ada sedikit pun terbesit di hatinya. Wah, paling 3 bulan kuatnya nih mobil, ntar ditarik nih. La, dia selamat hatinya. Ini tingkat paling rendah ya. Tingkat kedua nih Bu. Tingkat kedua, kalau kita ingin menjaga silaturahim, terkhusus buat senasab gitu. Yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kita harus punya sikap mencintai saudara sendiri sama mencintai seperti diri kita. Jadi perlakukan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Jangan egois. Saudara lagi kelaparan, ibunya jalan-jalan posting di WhatsApp makanan. Mending jualan, pamer doang. Jualan masih silakan gitu ya. Ini postingan makanan, jalan-jalan, sepupunya lagi kelaparan. Adiknya lagi kesusahan. Ini kakak nggak tahu diri. Mohon maaf, itu terjadi banyak. Karena apa? Egois. Jadi poin kedua, kalau ingin silaturahim ukhuwah ini senasab bisa terjalin, mari berlakukan saudara kita seperti diri kita sendiri. Beli duren nih, saudara ada 4, beli 4. Nih Kak, buat kamu Kak. Nih deh, buat kamu deh. Wah, alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan, didoain. Jangan sampai kebagian wanginya doang, sama kulitnya. Apalagi beli gamis nih, ibu belanja ya kalau punya uang berlebih ya, beliin buat adiknya, buat kakaknya, buat saudaranya. Senang itu Bu, pasti itu. Ibu susah sedikit pun pasti langsung dijenguk. Kenapa? Dia sudah timbul cinta. Tahabu. Sering kasih mengasih, memberi, maka timbul cinta. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, ini rating tertinggi nih dalam menjalin persaudaraan sesama muslim, bahkan sesama saudara sendiri senasab. Apa itu? Amalkan surat Al-Hasyr ayat 9. Walau kana bihim khasasah, di situ kalimatnya. Mendahulukan saudaranya atas kepentingan diri sendiri. Tuh. Kalau ingin jadi ahli surga, coba buka Qurannya. Surat 59 ayat 9. Dan doanya ayat 10 Bu. Dawamin doanya ayat 10. Apa itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah yang telah beriman, yaitu dari kaum Ansor, sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka Ansor, nih bayangin beda kaum aja saling mencintai, apalagi satu darah, satu nasab, harus lebih lagi. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun dia membutuhkannya. Ini rating tertinggi. Jadi apa? Mendahulukan saudara. Ketika saudara kita butuh, kita biar ya, dalam keadaan apa? Mungkin bisa besok gitu. Urusan saudara nih pinjam uang, ibu punya, kasih buat rumah sakit misalkan, atau ada keperluan, jangan ditahan. Ini duit ada, bilang nggak ada, banyak setoran, padahal di ATM masih digitnya panjang gitu ya.
Karena apa? Karena pelit, medit mereka hese. Nah, orang yang seperti itu akan menjadi apa? Penyesalan di akhirat. Makanya wa may yuqa, ya. Siapa yang yuqassuhu nafsihi, ya. Yang siapa mereka memelihara dirinya dari kekikiran, ya. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya orang yang pelit, Bu, mohon maaf, itu biasanya penyakitnya nih. Penyakitnya stroke. Bener, pasti orang pelit tuh satu stroke, dua vertigo. Saya sering ketemu orang kayak gitu, ya. Karena apa? Ini gregetan biasanya orang. Jadi cenderung mengikuti hawa nafsu. Tidak mendapati tiga tadi itu, masalahnya tiga juga. Satu apa? Egois biasanya orangnya. Egois. Kedua, cinta dunia. Tiga, biasanya orangnya itu sibuk sama masalah yang kecil, nggak mikirin urusan yang besar, persaudaraan, ukhuwah yang sampai nanti ke akhirat, bertemu di surga. Dia hanya urusan yang kecil saja. Ini suatu gambaran, ya, yang menjadi suatu pemahaman untuk kita meninggalkan apa? Perilaku tersebut. Jangan sampai orang-orang yang ingin masuk surga tetapi amalan ahli surga tidak diamalkan. Bohong. Karena kata Nabi, saya tutup dengan satu hadis ini, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat Nabi pasti masuk surga, illa man a'ba, kecuali yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang maksiat dia yang enggan masuk surga. Semoga bermanfaat, ya, apa yang kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini, ya, menjelang siang, tentang tema amalan keluarga ahli surga, ialah yang ketiga, membangun silaturahim. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya cukupkan. Hadanallahu ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.